Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang. Selamat malam mahasiswa semua yang telah hadir dalam mata kuliah Finansial Teknologi. Ya, bentar lagi akan segera saya mulai. Dimohon untuk yang lain mungkin bisa dikabarkan temannya supaya perkuliahan hari ini bisa segera saya mulai. Terima kasih. Saya tunggu kehadirannya mahasiswa dan mahasiswi dalam mata kuliah Finansial Teknologi yang akan segera saya mulai hari ini. Terima kasih. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi. Untuk perkuliahan hari ini saya mulai sekarang. Mahasiswa dan mahasiswi bisa mendengarkan suara saya. Terima kasih yang telah hadir ya. Ada Mbak Arnesiska, Mbak Anita Nur, Mbak Dania Livia, Mbak Risna, Mbak Sunarti, dan Mas Jidan ya. Baik, bisa mendengarkan suara saya karena bentar lagi perkuliahan akan segera saya mulai. Bisa mendengarkan suara saya mahasiswa dan mahasiswi.
Baik, terima kasih Mbak Daniali ya. Baik, saya mulai sekarang perkuliahannya hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Ini Zoom-nya sudah saya mulai rekam. Nanti videonya akan saya upload ke YouTube dan saya masukkan ke Siakat sehingga nanti mahasiswa bisa melakukan absensi. Baik, saya mulai sekarang. Mata kuliah saya hari ini mata kuliah Finansial Teknologi. Sudah bisa tampil di layar mahasiswa dan mahasiswi. Sudah bisa tampil ya? Bisa, Pak. Baik, jika sudah tampil saya mulai sekarang. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Finansial Teknologi. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang regulasi fintech di Indonesia. Tidak lupa sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kita masing-masing berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Finansial Teknologi. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang regulasi fintech di Indonesia. Munculnya komputer jaringan internet ya dari era tahun 1960 sampai 1970 membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang, salah satunya finansial. Di era tahun 80-an banyak sekali perbankan di dunia yang memanfaatkan sistem pencatatannya melalui online dan melalui komputer ya. Jadi munculnya fintech ini sejak tahun 82 sehingga sekarang. Jadi sangat mempengaruhi sekali dengan menggunakan teknologi jaringan internet yang sudah menggunakan elektronik. Jadi kebanyakan calon investor ini sudah memanfaatkan jaringan internet ini dalam dunia kerjanya. Di tahun 1990 ya, dengan pertumbuhan internet yang semakin baik ya, ini sangat mempengaruhi sekali. Di secara online yang memudahkan para calon investornya untuk mulai menanamkan modalnya. Jadi dari tahun 1998 ya menjadi tahun di mana para perbankan dunia mulai mengenal
namanya vintage banking atau dari nasabahnya untuk para nasabahnya. Jadi skala penuh transaksinya sangat praktis ya, mudah dimanfaatkan secara finansial, lebih secara online-nya. Dengan menggunakan teknologi dan software inilah yang dapat diraih dengan vintage sekarang saat ini. Dengan adanya vintage teknologi saat ini, para nasabah bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah terdapat dalam jaringan internet yang sudah bisa di-download oleh para nasabahnya, sehingga nanti bisa mengetahui ya keuangan pendapatan para nasabahnya. Nah, perkembangan vintage di Indonesia terjadi sejak tahun 2006. Ya, namun di perusahaan vintage di Indonesia baru memperoleh kepercayaan masyarakat ya sejak berdirinya Asosiasi Vintage ya di Indonesia atau AVI ya pada September 2015. Di selama tahun 2006 sampai 2017, jumlah perusahaan vintage di Indonesia sudah mengalami pertumbuhan besar sampai 78%. Jadi sudah tercatat di perusahaan vintage yang sudah terdaftar di OJK. Jadi untuk para nasabah yang ingin menanamkan modal sahamnya, diperhatikan sekali untuk mengetahui legalnya, karena sekarang itu banyak sekali aplikasi yang menanamkan saham untuk mencari keuntungan. Banyak sekali aplikasi yang belum mendapatkan izin dari OJK salah satunya, sehingga nanti bisa menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Jadi mohon diperhatikan sekali apabila kita menggunakan aplikasi yang untuk menanamkan sahamnya. Lembaga yang mengatur dan mengawasi dan mencegah risikonya vintage yang perlu mahasiswa ketahui. Aturan mengenai vintage sudah diatur dalam Kode Jasa Keuangan atau OJK dalam melakukan pelindungan konsumennya, di mana warga negara yang diatur dalam Undang-Undang tahun 2011 menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan dengan menggunakan perkembangan teknologi yang disebut dengan finansial teknologi. Peraturan ini dia sudah dikeluarkan ya oleh perusahaan vintage, jadi menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab ya, dalam perlindungan konsumennya dan memiliki resiko yang terkelola dengan baik. Jadi dengan adanya peraturan dari OJK ya, maka pengguna akan semakin percaya dalam menggunakan layanan vintage tanpa harus dengan penipuan apapun, mencegah risiko vintage ilegal saat ini. Yang perlu kayak ketahui dalam mengumpulkan bukti-bukti teror ya, atau ancaman atau intimidasi, pelecehan dan hal yang tidak menyenangkan lainnya yang perlu diperhatikan. Yang kedua, melaporkan bukti-bukti tersebut dengan menandatangani kantor polisi yang dekat untuk sebuah laporan. Yang ketiga, atau bisa dengan mengirimkan pengaduan tersebut ya ke situs resmi konsumen.ojk.id atau formnya namanya pengaduan, atau bisa menghubungi layanan OJK dengan 157. Jadi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui vintage sudah daftar atau tidak di OJK Jasa Keuangan yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menanamkan saham kita yang tidak berizin resmi atau legal. Yang keempat, bisa melaporkan ke situs resminya AFPI ya.
Ini sudah ada websitenya, yang di sini sudah mengetahui websitenya secara resmi, bisa dilaporkan secara tersebut. Nah, peraturan Fintas yang perlu diketahui untuk mahasiswa dan mahasiswi: adanya payung hukum pengawasan lembaga keuangan yang memberikan kepastian kepada masyarakatnya, mengingat Fintas yang melakukan penipuan pada nasabahnya. Jadi hasilnya Fintas OJK yang sudah terdaftar pun terkena dampaknya atas tersebutnya. Di Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan peraturan OJK tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangannya, yang telah dilengkapi oleh peraturan Menteri Keuangannya dan peraturan dari OJK-nya tentang layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Jadi peraturan yang dikelola OJK diharapkan berdampak pada industri keuangan digital. Jadi Fintas dikelola dengan baik, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Jadi peraturan yang dibuat setidaknya memberikan dan pelindungan kepada konsumennya yang telah mengelola keuangan digitalnya dengan baik. Peraturan yang dibuat setidaknya memberikan kontrol pelindungan konsumen ya, dalam mengelola keuangan digital. Diharapkan peraturan yang dibuat menjadi sistem ya untuk melakukan inovasi cepat, tepat, murah dan mudah. Pada akhirnya meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan ya, berdasarkan dari Bank BI ya dan Otoritas Jasa Keuangan OJK ya, mendukung penyelenggaraan finansial teknologi atau Fintas yang berkembang dengan baik di Indonesia. Bagaimanapun rasa kekhawatiran terkait risiko sistematika munculnya ini ya di jasa keuangan maupun pihak yang terkait ya, sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi industri jasa keuangan yang telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur Fintas yang sudah bergerak dan kembang di saat ini di masyarakat yang perlu mahasiswa ketahui. Jadi kalau Fintas yang sudah berada, dia sudah mendapatkan izin resmi dari Bank BI, Bank Indonesia dan OJK, nanti secara otomatis akan diawasi oleh Bank BI sama OJK ya. Jadi sehingga nanti dia bisa merugikan masyarakat, sehingga nanti masyarakat akan mendapatkan pelindungan ya dan dapat mengelola keuangan digital Anda. Yang perlu mahasiswa yang ketahui, karena dengan perkembangan teknologi Fintas saat ini jadi memudahkan masyarakat ya untuk menanamkan modal sahamnya. Mungkin ya takut ya, mungkin kalian bisa mulai belajar, kalau punya uang lebih ya bisa menanamkan sahamnya di sini di Fintas. Tapi yang perlu diperhatikan ya sudah berbadan izin resmi dari OJK dan Bank BI. Nah, tujuan BBI membuat peraturan adalah untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, ya, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien. Yang perlu diketahui dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko. Dengan pesatnya perkembangan Fintas yang dapat menimbulkan kekhawatiran yang akan dampak buruknya pada penyelenggaraan. Alasannya tersebut membuat BI melakukan peraturan sesuai dengan payung hukum demi menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia yang perlu diketahui.
Di sini tujuan OJK membuat peraturan di mana pelanggaran bisnis fintech wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kesediaan data pribadi, data nasabahnya, data transaksinya, serta keuangan yang dikelola mulai dari data yang diperoleh sehingga dapat nanti dimusnahkan. Yang telah diatur oleh POJK tahun 2016 yang baru tahun 2018 ya, di mana OJK dapat mengawasi melakukan fintech model baru ya, yang belum diakomodasikan oleh kerangka hukum, di mana keberadaannya melalui regulator sandbox ya. Di apabila ada peraturan ini mengatur di masyarakat tidak perlu ditakutkan karena sudah mendapatkan payung hukum ya dari OJK yang nanti tujuannya menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kesediaan data pribadi nasabahnya, baik dari masukannya, pengeluaran transaksinya, sehingga benar-benar akan diawasi oleh OJK dalam melakukan fintech model barunya nanti. Syarat pemanfaatan data dan informasi konsumen sebagai berikut: harus memperoleh persetujuan syarat tulis dan tulisan dari konsumennya, menyampaikan batasan pemanfaatan data informasi kepada konsumennya, menyampaikan setiap perubahan data maupun informasi yang dipertujuan untuk memanfaatkan data informasi kepada konsumen. Bila mana terdapat perubahan untuk pemanfaatan data informasi dan metode yang digunakannya, itu terjamin kerahasiaannya, keamanannya, serta keutuhannya oleh penyelenggara. Nah, pelanggaran terhadap POJK ini akan dikenakan sanksi administratifnya sebagaimana yang telah diatur pada dalam pasal 23 tentang sanksi administratif tersebut ya. Jadi bisa peringatan tertulis, bisa denda dengan bayar jumlah uang tertentu ya, pembatasan kegiatan usaha, pembukuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha ya, apabila dari pihak ya fintech yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi administrasi dari OJK. Itu sangat perlu sekali yang perlu diperhatikan mahasiswa dan mahasiswi, sehingga nanti mahasiswa dan mahasiswi mengetahui sanksi administrasi yang telah diatur oleh OJK dalam pasal 53 ya, apabila ada fintech yang melakukan pelanggaran dari POJK. Selain itu ya, POJK ini mengatur secara khusus yang mengenai fintech. Jadi OJK bisa ditemukan saat edarannya jasa keuangannya sejak tahun 2014 tentang kerahasiaan, keamanan data atau informasi pribadinya. Tentang tata kelola manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Data pribadi yang perlu kalian ketahui, kalau sekarang ini sudah berbasis namanya sistem elektronik. Jadi data pribadi yang disignifikan sebagai data perseorangan dan individu tertentu yang harus disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Di materi pokok dalam peraturan ini adalah memuat ya sistem elektronik, ya sistem manajemen pengamanannya, sistem penyelenggaraan elektroniknya, dan sistem manajemen pengamanan informasi, lembaga sertifikasi, penerbitan sertifikasi, pelaporan hasil sertifikasi,
pencabutan sertifikatnya, penilaian mandirinya, pembinaan, pengawasan, hingga ketentuan sanksi apabila ada kesalahan dalam data sistem elektronik. Peraturan Menteri menyatakan peraturan tersebut mengatur pelindungan data pribadi dari sistem elektronik dengan menetapkan batasan isi yang digunakan dalam pengaturannya, sehingga pelindungan data pribadi nasabahnya di dalam sistem elektronik mencakup pelindungan terhadap perolehannya, pengumpulannya, pengolahannya, penganalisanya, penyimpanannya, penampilannya, pengumumannya, sehingga pengirimannya. Itu sudah diatur oleh Menteri Keuangan dan dari OJK. Jadi hak pemilik data pribadi, kewajibannya, penyelenggaraannya elektroniknya, penyelesaian sengketa, peran pemerintahan nanti, peran masyarakat, pengawasan, serta sanksi administrasi. Itu untuk lembaga dari Fintas yang melaksanakan, yang sudah mendapatkan izin dari Fintas. Itu harus menerapkan sistem peraturan yang baru yang telah diatur oleh OJK, sehingga nanti datanya secara elektronik, sistemnya secara elektronik, data pelaporannya, perlindungannya dari data nasabahnya, dari pengumumannya, pengolahan datanya, penganalisanya, penyampaiannya, ya, sehingga penimpanannya itu sudah dijamin oleh sistem yang sudah elektronik. Tapi yang perlu diperhatikan juga, kita sudah memahami dulu dalam melakukan penanaman saham di Fintas juga, sehingga nanti kita tidak melakukan namanya kerugian. Jadi perlu dipahami apabila kita melakukan penanaman saham di Fintasnya nanti. Penggunaan sistem elektronik yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data individunya. Juga memperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisanya menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Jadi melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan data pribadi yang dalam penguasaannya, baik secara organisasi menjadi kewenangannya maupun perseorangannya. Berbagai aktivitas finansial secara lebih baik, aman, mudah, dan nyaman di masyarakat Indonesia. Tidak perlu merasa khawatir untuk memanfaatkan layanan Fintas yang telah ada di masyarakat saat ini, yang sudah ada di negara kita Indonesia, karena pemanfaatan Fintas ini juga sangat baik, ya, seluruhnya adalah kepada UMKM saat ini, ya, karena Fintas ini juga membantu usaha kecil menengah, ya, dalam melakukan usahanya. Apabila mahasiswa dan mahasiswi yang ingin melakukan penanaman saham Fintas, ya, silakan, itu haknya mahasiswa dan mahasiswi. Tapi yang perlu diperhatikan dalam ini, kita memahami dulu strukturnya, peraturannya bagaimana, pelaksanaan kerjanya bagaimana, ya, sehingga mahasiswa dan mahasiswi tidak mengalami kerugian di nantinya. Dan lebih baiknya lagi, mahasiswa dan mahasiswi membaca dahulu, memahami dulu aplikasi, sistem, atau lembaga yang sudah mendapatkan izin dari OJK atau Menteri Keuangan dan BI dalam melakukan Fintas ini, jadi dalam teknologi saat ini. Jadi keuntungannya, mahasiswa dan mahasiswi bisa mengetahui data keuangan kita secara terperinci, baik pemasukan, pengeluaran, dia akan jelas, hingga nanti mahasiswa dan mahasiswi lebih mudah, lebih aman, nyaman
ya yang sekarang terjadi di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia saat ini. Nah, karena Bank Indonesia sudah memastikan keamanan konsumennya, terutama dalam data kerahasiaan nasabahnya dan informasi transaksi nasabahnya, Bank Indonesia juga memastikan bahwa setiap penyedia produk atau layanan Fintas yang terdaftar telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Indonesia, yang telah diatur oleh BMPI, yang telah diatur oleh OJK. Jadi perlu diperhatikan juga kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menanamkan modal sahamnya di Fintas ini saat ini ya. Nah, ini inovasi jasa keuangan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan sedang menjadi pembincangan hangat saat ini adalah finansial teknologi atau Fintas ya. Jadi menurut Financial Stability Board, di Fintas suatu bentuk inovasi yang finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis ya, aplikasinya, proses produk barunya dengan efek materialnya terkait dengan pasar keuangannya. Jadi sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah melakukan namanya finansial teknologi. Banyak sekali lembaga-lembaga yang melakukan jasa finansial teknologi. Tapi yang perlu diperhatikan juga ya, kita harus mengetahui dulu dia sudah mendapatkan resmi atau belum, cara kerjanya bagaimana, sistemnya bagaimana, sehingga kita harus mengetahui dahulu. Nah, industri Fintas saat ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya berdirinya startup di bidang Fintas. Jadi Fintas menawarkan berbagai jenis jasa keuangan ya, ada peminjaman ya, sampai juga pembayarannya dan manajemen investasi dari beberapa jenis usaha layanan tersebut, yaitu layanan P2P lendingnya dan pembayarannya yang paling banyak digunakan di masyarakat. Di Indonesia sendiri sudah berkembang ya, meskipun masih tertinggal jauh dengan negara lain di Cina, Hong Kong dan India, tapi di negara kita Indonesia ini sudah mulai berkembang menggunakan finansial teknologi yang contohnya juga sudah membantu masyarakat UMKM yang ada di Indonesia. Perkembangannya bagaimana, dampaknya gimana. Di sekarang ini banyak sekali yang sudah melakukan di bidang UMKM untuk namanya usaha. Jadi sekarang perkembangan usahanya sudah melakukan namanya finansial teknologi saat ini. Di perkembangannya itu sudah secara struktural, sudah melalui jaringan internet saat ini yang sudah berkembang di masyarakat saat ini. Banyak sekali jenis-jenis usaha yang bergerak di bidang teknologi di Fintas saat ini yang perlu diketahui oleh masyarakat sekitar. Nah, menurut data dari OJK sampai bulan Januari 2019 di penyaluran peminjaman Fintas mencapai 2,9 triliun. Jadi jumlah penyalurannya naik sampai 14,36% dari awal tahun 2016 yang tercatat senilai 22,67 triliun yang masih berkembang saat ini. Jadi angka ini masih tergolong kecil karena berdasarkan penelitiannya OJK tahun 2016 data kesenjangan pendanaan di Indonesia sampai 989 triliun ya, sampai berkembang saat ini. Jadi kesenjangannya tersebut disebabkan kebutuhan pendanaan sebesar 1,649 triliun. Jadi yang perlu diketahui sampai ini totalan dananya sekarang ya sudah berkembang di masyarakat sudah sampai 660 triliun ya, perlu diketahui oleh mahasiswa. Jadi oleh karena itu industri Fintas di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang. Jadi
dari kedepannya, mengingat masih banyaknya kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh masyarakat, jadi belum dipenuhi sampai saat ini berdasarkan data statistik di tanggal 1 Januari 2019 terdapat 99 perusahaan fintech lembading yang telah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan OJK. Di 54 fintechnya sistem pembayarannya terdaftar di Bank Indonesia atau BI. Masih terdapat beberapa perusahaan yang masih dalam proses perizinan. Jadi tidak semua sekarang ini perusahaan lembaga fintech ini sudah mendapatkan perizinan dari Bank BI dan OJK. Maka dari masyarakat ketahui juga untuk mengetahui legalitas ke perusahaannya sudah mendapatkan izin atau belum dalam melakukan izin usaha finansial teknologi saat ini. Nah, pemerintah mengeluarkan 3 peraturan baru yang harus diketahui oleh para industri Jadi Jasa Keuangan OJK yang merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan yang telah mengeluarkan 38 peraturan selama tahun 2018. Jadi peraturan OJK meliputi berbagai sektor jasa keuangan yang menurut ketahui juga dia ada perbankan, ada asuransi, sehingga dana pensiun. Jadi diantaranya semua peraturan tersebut terdaftar dalam satu sektor yang perlu diketahui dari aturan sektor keuangan, dikarenakan semakin tingginya pertumbuhan fintech saat ini, tidak jenis fintechnya tetapi juga terdapat jenis leadingnya yang semakin ramai yang digunakan publik seperti asuransi teknologi dan urun dana sampai dengan pembayaran digital atau payment. Nah, ini juga telah diatur oleh peraturan e-payment, peraturan yang berada di bawah kendali Bank Indonesia selama 3 tahun saat ini sudah diatur berdasarkan Menteri Keuangan juga yang sudah diatur oleh Bank Indonesia. Jadi pengawasannya, penawarannya sudah melalui inovasi keuangan. Equity crowdfunding yang merupakan layanan fintech dalam bentuk penawaran saham yang dilaksanakan oleh penerbit untuk menjual secara langsung. Jadi pemodalannya, layanannya yang diberikan dalam bentuk jaringan sistem elektronik yang bersifat transparan. Jadi berusaha mencari pendanaan publik sehingga penawaran umumnya sampai dananya sudah diketahui. Jadi melalui OJK terlebih dahulu dalam sistem penawarannya sahamnya kepada publiknya, akhirnya equity crowdfunding dianggap jauh lebih efisien baik badan usahanya membutuhkan penanaman modalnya melalui penawaran saham berdasarkan publik saat ini. Nah, berdasarkan peraturan pokok equity yang meliputi ada jangka waktu penawaran sahamnya yang perlu diketahui yang telah dilakukan paling lama adalah 12 bulan itu sudah melalui sampai 50 miliar sehingga saat ini. Yang kedua ada affiliate membagi pelaku yang terlibat dalam kegiatan bisnisnya. Jadi penyelenggaraannya, penerbitnya serta pemodalannya terdapat ketentuan yang harus dipenuhi para pihak tersebut yang terlibat dalam kegiatan layanan. Nah, pembentukan ekosistem fintech yang perlu diketahui mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama, lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin atau
telah terdaftar di OJK dilarang sama dengan penyelenggara IKD yang belum tercatat di Indonesia. Jadi dilarang sekali bekerja sama ya dengan penyelenggara IKD yang belum tercatat di Indonesia di OJK atau terdaftar di otoritas jasa lain. Yang kedua, membangun budaya inovasi, menciptakan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi ya antara jasa keuangan ya yang terlakut dalam IKD-nya, pembentukan wadahnya, inovasinya, perkembangan IKD-nya melalui keberadaan pusat keuangan digital saat ini. Selanjutnya ada instruksi dan literasi yang perlu diketahui mahasiswa dan mahasiswi. Jadi ada peningkatan literasi dan regulasi keuangan kepada masyarakat secara berkala menjadi kewajiban di penyelenggara IKD saat ini. Yang kedua ada bisnis dan perlindungan penyelenggaraan pusat di pelayanan konsumen teknologi informasi atau teknologi informasi TI menjadi bentuk penerapan edukasi ya, memberikan perlindungan konsumen beserta usahanya menjadi kewajiban IKD-nya. Terima kasih dalam mata kuliah saya hari ini. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan dalam mata kuliah saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin dalam mata kuliah saya hari ini, dalam mata kuliah finansial teknologi yang tadi berdampak kepada Indonesia. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Apabila tidak ada pertanyaan nanti bisa tanya jawab dengan dosen pendamping yang sudah ada di masing-masing cabang. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu. Ada yang mau ditanyakan dalam mata kuliah saya hari ini? Jika ada silakan ditanyakan, jika tidak ada nanti bisa jawab dengan Bapak Ibu dosen pendamping. Baik, terima kasih Mbak Dania atas responnya. Baik, jika tidak ada maka mata kuliah saya hari ini saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir dalam mata kuliah saya hari ini. Selamat malam, salam sejahtera. Nanti bisa apabila ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan dengan Bapak Ibu dosen pendamping di kampus cabang masing-masing. Yang baik, saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.